Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dengan rasa alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini, hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1441 Hijrah. Atas kudrah irada Allah Subhanahu wa taala sertai kenikmatan hidup yang kita nikmati hingga hari ini, alhamdulillah Bon pagi kembali mengudara di gelombang 102,3 FM Radio Rase. InsyaAllah mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. Kita akan terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karamah soleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Inilah jalan hidup yang tentu saja harus senantiasa menjadi bagian dari perjuangan hidup, agar di saat ketika kita pulang kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita tanam tentu saja akan menorehkan kebaikan dan kemuliaan di sepanjang hidup dan kehidupan kita. Jangan lupa kita senantiasa doakan saudara kita, sahabat kita, bahkan mungkin ada di antara kedua orang tua kita yang saat sekarang ini sedang terbaring sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesabaran dan keikhlasan dan berikan kesembuhan dengan tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Diberikan kelapangan hati untuk senantiasa menyadari bahwa di balik sakit sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tengah menghadirkan kemuliaan, karena di balik sakit ada kifarat, ada penebus dosa atas segala hal yang pernah dilakukan. Allahumma rabbana salli bil ba'sya isfi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Demikian pula untuk saudara kita, sahabat kita yang saat ini mungkin ada yang sedang berhadapan dengan ujian, berhadapan dengan begitu banyak masalah yang harus dihadapi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka jalan keluar di atas jalan keluar terbaik yang tentu akan makin menghadirkan kemuliaan bahkan keberkahan di sepanjang hidup dan kehidupan. Inilah jalan hidup yang tentu akan senantiasa ada dan hadir di dalam kehidupan kita. Di antara dinamika, romantika, dan mungkin problematika yang ada di dalamnya. Saat senang, saat susah, semua datang silih berganti. Namun tentu bagi seorang muslim, dia akan senantiasa berketetapan hati untuk membulatkan tekadnya, kembali bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, zat pengatur hidup dan kehidupan, dan zat yang senantiasa akan mengawasi, maha teliti atas segala apa yang kita lakukan. Dengan rasa di kesempatan pagi hari ini insyaallah tema kita mengambil tema hidup dan matiku hanya untuk Allah. Hidup dan matiku hanya untuk Allah. Dengan rasa inspirasi pagi kita saya ingin ambil dari apa yang tentu saja di keseharian senantiasa kita lakukan, namun seringkali banyak yang terlupakan di antara kita. Yakni berkaitan dengan tatkala kita akan jelang tidur dan tatkala kita bangun dari tidur. Dengan rasa Islam senantiasa mengajarkan kepada kita, memberikan bimbingan dan arahan sampai kepada urusan tidur dan bangun dari tidur yang mungkin oleh sebagian kita dianggap sebagai perkara yang ringan. Ternyata jalan Islam memberikan kepada kita terkait dengan panduan-panduan yang sungguh sangat indah dan sangat luar biasa. Bagaimana tatkala kita akan tidur, bagaimana tatkala kita bangun kembali dari tidur. Dan di antara hal mendasar tentu saja kembali kepada pijakan doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Maka tatkala tidur ada doa yang harus kita baca, bahkan di antara saat-saat penting ketika kita bangun dari tidur pun ada doa yang kita baca. Kalau kita tidur, kita baca doa Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Inilah bagian dari kesadaran diri untuk senantiasa berzikir, senantiasa mengingat Allah.
Karena Allah yang telah mematikan, Allah juga yang menghidupkan. Kan juga tentu saja ini menyadarkan kembali kepada kita bahwa tidur itu pada dasarnya dimatikan sementara waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hiruk pikuk dunia, dari perkara-perkara yang kadang melelahkan diri kita. Kadangkala kita disibukkan dengan urusan-urusan dunia yang menjadikan kita jadi gelisah hati, jadi resah, penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Maka di saat tidur, fresh pikiran kita, jernih apa yang ada di dalam benak kita untuk sementara waktu diistirahatkan dari perkara-perkara yang kadang bikin kita jadi mumet, bikin pikiran kita jadi tidak menentu. Kadangkala berpengaruh kan secara psikis ke dalam kesehatan kita. Yang ini semua tentu saja harus senantiasa menjadi bagian dari bahan koreksi dan bahan evaluasi. Betapa Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya memberikan kepada kita kenikmatan hidup lewat tidur kita. Di saat tidur maka tentu saja apa yang selama ini terfikirkan bahkan menggelisahkan hati kita sementara waktu di off. Di saat seperti itu kita akan mendapatkan kondisi-kondisi istirahat di mana pikiran kita untuk sementara waktu juga bisa berhenti dari memikirkan perkara-perkara yang kadangkala meresahkan dan menggelisahkan hati kita. Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Demikian juga saat ketika kita dibangunkan dari tidur dan terbangun dari tidur, tidak lupa kita juga senantiasa berdoa kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami dikumpulkan. Dengar tatkala kita bangun dari tidur, doa seperti ini yang kita baca. Kita bersyukur pada Allah, mengembalikan sanjung dan puji kita kepada Allah. Karena di saat ketika kita tidur, tentu saja kita mendapatkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, terbebas, terlepasnya diri kita dari hal-hal yang mungkin sebelumnya menggelisahkan hati kita, menggoncangkan diri kita. Dengan tidur sejenak, maka tentu kita bisa refresh, kita bisa merasakan kenyamanan untuk beristirahat dan tidak terus-menerus dibelenggu oleh perkara-perkara yang menggelisahkan hati, apalagi melelahkan diri kita. Karena memang perkara dunia ini kadangkala juga memang menjadikan kita jadi lelah. Semakin dikejar seperti halnya ketika kita minum air laut. Makin diminum makin haus. Karena itu inilah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara tidur kita dan tatkala kita dibangunkan, ternyata kondisi dan posisi hidup kita selalu dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung dan bersyukurlah kepada Allah karena mereka-mereka yang senantiasa mengikuti aturan Allah dan Rasul-Nya tentunya akan senantiasa dipandu, senantiasa akan dibimbing dan diarahkan pada jalan hidup yang teratur, pada perputaran waktu yang pada gilirannya tentu saja akan menghadirkan ketenangan. Sampai pun saat ketika dia tidur, ada hal-hal yang kemudian harus dia lewati. Karena ternyata di saat ketika kita tidur dan tatkala kita merebahkan badan kita di pembaringan, kenapa kita berdoa dengan doa Bismikallahumma amutu wa ahya, dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Karena tidak sedikit di antara kita yang tatkala mereka tidur ternyata tidur untuk selamanya, dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu saja doa ini menghadirkan kepada kita kondisi-kondisi di mana kita senantiasa ada di dalam zikir kepada Allah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan etika-etika atau adab-adab dalam Islam, dengar asing, saat ketika kita akan tidur pun kita dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu, kemudian juga tidak langsung rebahan, tapi kemudian kita berdoa begitu. Paling tidak kita baca Falaq bin Nas, kemudian ayat kursi, dan kemudian meniupkan ke dua telapak tangan kita dan mengusapkannya ke seluruh anggota badan yang bisa tersentuh karenanya. Setelah itu baru kemudian kita berbaring dan kemudian kita berdoa dengan apa yang tadi sudah dibacakan, kan Bismikallahumma amutu wa ahya.
Dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Karena tadi bisa terjadi saat ketika kita tidur ternyata kita tidak dibangunkan lagi. Inilah saat-saat penting sehingga saat ketika kita akan tidur tidak begitu saja kita tidur tapi senantiasa terkonsentrasi bahwa apa yang akan kita lakukan dari tidur kita pun harus menjadi nilai ibadah. Setiap aktivitas hidup dan kehidupan kita juga harus bernuansa ibadah. Oleh karena itu salah besar kalau orang berpikir urusan dunia tidak kait-mengkait dengan akhirat. Karena bagaimanapun apa yang kita lakukan di dunia ini adalah bagian dari ladang kita, modal kita untuk kebaikan kita di akhirat. Kalau orang sudah berpikir dunia tidak ada kait-mengkait dengan akhirat, itulah yang kita kaitkan dengan apa yang disebut dengan pemikiran yang sekuler begitu ya, memisah-misah untuk urusan dunia dan akhirat. Seakan-akan terpisah padahal tidak, menjadi satu kesatuan. Ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu setiap pekerjaan yang kita lakukan juga kita lakukan dengan rasa tanggung jawab. Ada amanah gitu kan yang harus kita jalani, jangan sampai kemudian kita khianati. Jangan sampai kemudian kita lewatkan pekerjaan kita, tapi kemudian kita ingin mendapatkan hak kita. Tentu saja ini adalah bentuk kezoliman. Kenapa? Karena bagaimanapun ada perkara-perkara yang tidak kita tunaikan. Ngerasa sederhana memang gitu ya, apa yang kita bahas. Tapi ternyata tidak sesederhana tatkala kita lewati di dalam kehidupan kita. Banyak orang yang kemudian terjebak, banyak orang yang kemudian terpuruk, bahkan hancur, rusak dan binasa dikarenakan dia tidak melewati apa yang dia bangun di dalam kehidupannya berdasarkan pada pondasi-pondasi hidup yang sebenarnya bisa menyelamatkan dirinya. Bahkan tadi perkara yang terkait langsung dengan urusan tidur pun Allah dan Rasulnya atur. Demikian juga perkara-perkara yang lainnya begitu kan. Inilah bagian dari kesempurnaan, bagian dari hal yang sangat luar biasa dari apa yang kita jalani dalam kehidupan kita, dari kaitan kita menjadi seorang muslim gitu kan. Tidurnya pun harus jadi ibadah. Dan tatkala kita bangun dari tidur pun tentu saja ini harus bisa menjadi nuansa ibadah. Diawali dengan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas karunia Allah kita diberikan peluang dan kesempatan untuk hidup. Setelah sebelumnya kita dimantikan sementara waktu. Dan kita sadar pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ungkapannya pun demikian luar biasa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah matikan kami. Dan kepadanya kami dikumpulkan. Kepadanya kami dikembalikan. Nah, inilah waktu-waktu pendengar AC di saat ketika kita membuka mata kita untuk melewati hari-hari kita dengan apa yang harus kita bangun berdasarkan tujuan yang jelas. Tatkala cahaya matahari bersinar tiap waktu, tentu saja ini menjadi bagian dari tuntunan hidup agar ini semua menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita melihat matahari bersinar, tentu bukan matahari yang kita sembah, tapi kita kembalikan kepada yang menciptakan matahari, yang menjadikan kehidupan ini sedemikian rupa. Kita masih diberikan peluang, kita masih diberikan kesempatan untuk kembali mengawali hari-hari kita yang merupakan bagian dari kenikmatan insya Allah Subhanahu wa taala yang tentu saja sangat luar biasa. Kalau kita mencoba menghitungnya, bahkan tentu saja kita akan sangat sulit untuk menghitungnya, saking banyaknya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Dan kalau kita mencoba menghitung nikmat Allah, maka niscaya kita tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Dengar hasil dari apa yang tentu saja menjadi bagian hidup dan hidupan kita di saat kita akan tidur, kita baca doa, zikir kita kepada Allah, karena yakin bisa jadi tidur kita adalah tidur yang selamanya. Sehingga kita tidak lagi punya peluang dan kesempatan untuk hidup. Maka di saat kita tidur, ketika kita merebahkan badan kita masih punya peluang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala tidur kita adalah tidur yang terakhir, maka tentu saat ketika kita berdoa, disitulah zikir kita senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih lagi tentu saja tatkala kita diberikan peluang dan kesempatan Allah Subhanahu wa taala bangun kembali, maka bangunnya kita tentu akan menjadi karunia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang sungguhnya merupakan bagian dari kenikmatan hidup yang luar biasa. Sehingga kita layak bersyukur pada Allah dan selayaknya kita bersyukur pada Allah.
Nah, ini akan menjadi modal terbaik kita sehingga kita tidak terkungkung, kita tidak terjebak dengan kehidupan dunia. Jangan sampai obsesi hidup kita di saat ketika kita jelang tidur pun hanya masih memikirkan urusan dunia. Ketika hidup, tatkala kita dibangunkan dari tidur kita, yang langsung terbayang di benak kita urusan bisnis kita, urusan dunia kita. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena ketika manusia sudah dominan obsesinya hanya untuk urusan dunia, sampai urusan tidur dan bangun pun ternyata obsesinya hanya untuk urusan dunia, berarti ini ada perkara yang harus dibenahi, ada perkara yang harus diluruskan. Kenapa? Karena kalau sudah seperti itu artinya dia sudah menjadi budak dunia. Dia sudah menjadi pecinta dunia yang pada akhirnya justru akan melenakan dia. Menjadi rugi begitu kan, menjadi rusak bahkan binasa. Dan inilah yang memang harus senantiasa kita perhatikan dan harus senantiasa kita pahami. Sehingga apapun yang kita lakukan dari setiap pekerjaan kita, sekali lagi ini ada amanah, ada tanggung jawab begitu kan. Jangan sampai kemudian kita menganggap enteng setiap apa yang kita lakukan. Bayangkan di saat ketika kita tidur kemudian kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di saat sebelumnya kita belum memperbaiki perjalanan hidup kita pada jalan hidup yang lurus. Masih banyak amanah yang belum tertunaikan, tanggung jawab yang terabaikan, tugas-tugas kerja kita yang kemudian dianggap enteng. Sementara apa yang kita lakukan lebih cenderung kepada usaha-usaha untuk bisa mengejar target-target dari apa yang kita katakan hak kita. Namun sayang kewajiban justru tidak tertunaikan. Nah, ini jangan sampai terjadi, pendengar saya. Karena bagaimanapun tentu saja sebagai seorang muslim kita senantiasa dipandu dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Bahkan sesama muslim kita wajib untuk saling mengingatkan. Watawasau bil haq watawasau bis sabr. Dan hanya mereka yang tertuntun hidupnya dengan keimanan tentu saja tatkala mereka diingatkan, tatkala mereka dinasehati, apalagi ketika mereka baca Al-Quran, mereka baca Sunnah Rasulnya, tatkala mereka juga harus melewati bentangan masa dalam kehidupan dengan senantiasa dipenuhi ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, maka pasti mereka akan melewatinya itu dengan ketaatan. Maka beruntung begitu kan bagi mereka-mereka yang tatkala hidup dan kehidupan siap taat, respon kepada surat Allah dan Rasulnya, bahkan tentu saja respon atas nasihat, atas teguran dari orang-orang yang hadir dalam kehidupannya, yang tentu saja ini menggambarkan bentuk cinta dan kasih sayang. Jangan sampai sebaliknya begitu ya, malah balik membenci kepada mereka yang lurus. Bahkan balik kemudian kata orang sudah mengangsonan untuk terus berada pada jalan yang keliru, jalan yang salah. Sebab kalau sudah seperti ini berarti mindsetnya sudah berada pada mindset hidup yang akan membawanya pada kerusakan, bahkan kehinaan dan kebinasaan. Ketika mereka sudah betul-betul terobsesi dengan urusan dunia, maka yang terpikirkan dalam benaknya hanya dunia. Dan sangat rugi begitu ya. Bayangkan, karena bagaimanapun ketika manusia sudah sangat terobsesi dengan kehidupan dunia, maka biasanya dia tidak akan pernah merasa cukup dengan apa yang dia terima. Segala terpuas begitu ya. Walaupun dia sudah mendapatkan apa yang dimiliki dari apa yang dia perjuangkan, dari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Terus dia cari, terus dia kejar. Akibatnya apa? Ya dia tidak bisa menikmati apa yang dia terima. Ya kan? Harta berapapun banyaknya, aset berapapun jumlahnya, pasti tidak akan memberikan kenikmatan hidup bagi dirinya. Padahal kalau urusan makan dan minum sebetulnya kan tidak usah bermiliar-miliar begitu ya, apalagi sampai triliun. Tapi kenapa banyak terjadi orang yang kemudian korupsi dan manipulasi? Orang kemudian mengejar tuntutan dunianya dan kemudian target di benaknya adalah obsesi dunia. Sehingga menjadikan dirinya terbelenggu, bahkan diperbudak oleh dunia. Saking cintanya dengan dunia sampai lupa dengan hakikat hidup yang harus dia jalani. Pada saatnya nanti dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin dicari dunia ini bukan semakin menyenangkan, bahkan semakin melelahkan. Nah, karena itu tentu saja ini juga jadi pelajaran buat kita dengan rasa jangan sampai kita dibuat tidak puas dengan apa yang dicapai di dunia hanya untuk urusan-urusan dunia begitu. Kalau untuk urusan akhirat sebetulnya justru ini yang harusnya kita optimalkan. Karena kalau kita mengoptimalkan urusan akhirat kita, dunia juga pasti akan tergenggam dengan sendirinya. Oleh karena itu ada ungkapan genggam dunia tapi jangan menjadi budak dunia gitu. Karena kalau orang sudah diperbudak dengan dunianya ya pasti dia akan merasa lelah, letih sendiri begitu. Tapi
ya tadi tidak puas-puas dengan apa yang dia dapatkan. Ya, selalu merasa miskin begitu dengan apa yang ada dalam dirinya. Kenapa? Karena dia membanding-banding dengan hal yang lebih besar, tapi dia tidak melihat ke bawah dari kondisi yang di bawahnya itu serba kekurangan, sehingga akhirnya dia tidak tambah bersyukur. Coba kalau kemudian seorang itu mendapatkan anugerah dari Allah, kemudian dia tidak melihatnya ke atas, tapi melihatnya ke bawah. Ada orang yang lebih miskin darinya, ada orang yang lebih kekurangan dari dirinya. Maka dia tentu akan makin bersyukur pada Allah. Ternyata aku masih diberikan peluang dan kesempatan. Sampai kemudian justru melihat apa yang ada dalam dirinya dibanding-banding dengan mereka-mereka yang hidup di dalam kondisi yang lebih dari dirinya. Ya pasti lelah gitu kan, pasti capek, gelisah gitu kan. Tuntutan dalam hidupnya akhirnya lebih kepada upaya untuk dunianya. Sementara orientasi untuk akhiratnya jadi kosong melompong. Ya, sangat rugi begitu kalau seperti itu. Hanya di saat ketika kita diberikan peluang bangun dari tidur kita, maka bangun lebih awal. Kemudian yang terbayang dalam pikiran kita ya tentu saja ibadah kita. Investasi apa yang hari ini bisa kita lakukan tatkala kita masih diberikan kesempatan. Karena ketika kita membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah matikan kami, dan kepadanya lah kami dikumpulkan, kepadanya lah kami dikembalikan. Itu menyadarkan kita, dan seharusnya memang menyadarkan kita bahwa kita masih diberikan peluang oleh Allah, jatah hidup begitu kan. Karena tidak setiap orang bangun dari tidur bangun, ada orang yang tatkala dibangunkan tidak bangun lagi gitu kan. Nah, ini yang seringkali terlupakan begitu dalam kehidupan kita. Ternyata ajaran Islam dari perkara-perkara yang kecil saja betul-betul dirinci begitu ya, diperhatikan. Agar apa? Agar kita tidak terlupa karenanya. Sebab biasanya dari perkara yang kecil ini kadang-kala menjadikan kita jadi rusak begitu ya, menjadi hina dan binasa. Ya, pendengar saya undang juga sahabat-sahabat kalau ingin sharing atau ingin bertanya di layanan 0812 210 23. Sekali lagi di layanan 0812 210 23 atau di nomor pribadi saya 081 32 9721. Nah, pendengar saya, kalau orang sudah terobsesi dengan urusan dunianya, bukan hanya dia tidak akan merasa cukup dengan apa yang diterima di dunia, tapi juga pasti dia akan tidak merasakan kenikmatan tatkala dia beribadah kepada Allah. Dengan kata lain, dia akan dicabut kenikmatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala dia mendengar seruan Allah lewat adzan, ya kan, di waktu pagi hari atau waktu subuh tiba, malah dianggapnya itu mengganggu tidurnya. Wa na'udzubillahi min dzalik, seperti ini ya. Kalau ada yang seperti itu berarti ya, ada hal yang terserabut dalam dirinya, yakni terserabutnya keimanan dan kenikmatan saat ketika dia dipanggil untuk segera melaksanakan ibadah kepada Allah. Hatinya menjadi resah begitu. Kenapa? Ketika mendengarkan seruan Allah yang seharusnya gembira, yang seharusnya ungkapan hamdalah itu terlintas di dalam benaknya, bahkan dari lisannya pun kemudian ada ungkapan hamdalah gitu kan. Ya, tadi disertai dengan doa tadi kan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya, jadi malah justru merasa tidak nyaman begitu kan. Jadi tidak ada saja kenikmatan ketika mendengarkan surat Allah. Nah, kita berlindung diri kepada Allah jangan sampai hal itu terjadi. Sebab ketika kita bangun dari tidur, seharusnya kita bersyukur pada Allah atas kenikmatan, peluang dan kesempatan yang diberi, malah kemudian menjadikan kita berat untuk membuka mata. Bahkan ketika mendengar seruan azan, apalagi dekat dengan tempat tinggal kita, dengan rumah kita, dianggap apa yang diserukan oleh sang muazin itu mengganggu diri kita. Nah, berarti ada sesuatu yang harus kita luruskan gitu ya. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi. Justru berbahagia, beruntunglah tatkala muazin mengumandangkan azan, bahkan jauh sebelum itu kita sudah terbangun begitu kan. Artinya ada peluang-peluang hidup, ada kesempatan-kesempatan dalam hidup di mana kita betul-betul bisa mengoptimalkannya untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. So, memang tidak setiap peluang dan kesempatan itu pendengar saya bisa hadir dalam kehidupan kita. Tadi saya katakan ada orang yang ketika dia tidur untuk selama-lamanya begitu kan. Dan pada saatnya tentu saja ini
akan ada pertanggungjawaban insyaallah subhanahu wa taala. Kalaupun toh dia dimatikan bukan berarti itulah akhir dari segalanya, karena kematian justru adalah bagian dari proses awal kehidupan. Dia akan melewati perjalanan yang panjang. Kalau kehidupan dunia kan hanya sementara waktu. Berapa sih paling lama manusia hidup di dunia gitu kan. Apalagi dengan kondisi saat sekarang ini. Saya memahami itu semua. Tentu saja juga kalau kita melihat apa yang bisa kita lihat dalam kehidupan kita. Di hidup dan kehidupan kita banyak sahabat-sahabat kita, orang-orang terdekat dalam kehidupan kita yang mungkin usianya ya di bawah kita, tapi ternyata lebih dulu dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa melewati sakit. Karena memang kematian tidak harus selalu melewati sakit. Tidak harus melewati usia senja itu kan. Karena ada orang yang usianya lebih muda dari kita. Saatnya ketika Allah memanggil maka tidak ada yang bisa menolaknya. Jadi itulah kematian begitu kan, tidak bisa ditangguhkan manakala waktunya sudah tiba, namun tidak bisa disegerakan manakala waktunya belum tiba. Maka kenikmatan hidup itu memang sesungguhnya kembali bersandar kepada nilai ketaatan, nilai kepatuhan kepada Allah. Di saat kita tidur kita masih ingat, masih zikir kepada Allah, pun di saat kita terbangun dari tidur kita pun senantiasa berzikir kepada Allah, maka inilah bagian dari sebuah kenikmatan di dalam kehidupan kita. Namun begitu merugi tentu saja bagi mereka-mereka yang obsesi-obsesi dalam kehidupannya sejak dia bangun dari tidur, jelang tidur, bahkan bangun kembali dari tidur masih kena mikiran dunia begitu kan. Dalam arti bukan berarti tidak boleh memikirkan dunia, silahkan, tapi tentu sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu harus jadi ladang bagi kehidupan akhirat. Tapi kalau orang sudah demikian tercerabut kenikmatan hidupnya dari ibadah kepada Allah, selalu merasa tidak cukup dengan apa yang dia terima, maka pasti dia akan berlaku kikir begitu ya, pantang bagi dirinya gitu ya untuk berbagi dengan sama. Kenapa? Karena dianggapnya kalau sudah berbagi itu pasti akan menyengsarakannya, sehingga sulit bagi dirinya untuk bisa berjuang di jalan Allah dengan apa yang dianugerahkan kepadanya melewati harta yang dititipkan kepadanya. Kenapa ya? Karena dia takut dengan miskin. Jadi ada memang ternyata karakteristik manusia yang tatkala dia berderma begitu ya, dia berbagi, perasaannya itu akan berkurang begitu ya, berkurang kekayaannya, berkurang hartanya. Sehingga akhirnya dia berlaku kikir begitu. Sayang kalau kemudian apa yang dia cari, apa yang dia perjuangkan susah-susah itu ternyata justru harus diberikan kepada orang lain. Padahal sejatinya apa yang dia berikan kepada orang lain itu ada bagian dari hak orang lain yang memang harus diberikan begitu ya. Karena harta itu pada dasarnya bukan miliknya tapi titipan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan sangat mulia dan memuliakan dirinya manakala harta itu digunakan di jalan Allah dan diinvestasikan di jalan Allah. Maka itulah harta yang berguna, harta yang bermanfaat. Karena kalau kita merenungkan dalam kehidupan kita, apa yang kita makan juga jadi kotoran, seenak apapun makanan kita, dengar rasa. Nah, ini bisa kita rasakan kan, apapun yang kita makan dari makanan yang lezat sekalipun harganya mahal, ya pada akhirnya jadi kotoran. Apa yang kita pakai juga rusak, pada akhirnya juga kita mulai berganti dengan warna lain, dengan corak lain, dan dengan pakaian yang lain. Kenapa? Karena sudah rusak, lama-kelamaan dipakai ya pasti rusak. Tapi apa yang dititipkan di jalan Allah, apa yang diperjuangkan untuk infak dan sedekah, ini yang akan mengekalkan kita, ini yang akan melanggengkan kita. Oleh karena itu ini yang juga kemudian akan tetap mengalir sekalipun kita dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diingatkan oleh Rasulullah SAW. Bidama tabnu adama in qata amalu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin salihin lahu. Apabila anak Adam wafat, putus amalnya, ilah kecuali 3 perkara yang nanti akan mengalir pada dirinya. Itu pun di saat ketika dia masih hidup, yang kemudian dia optimalkan di jalan Allah. Yang pertama itu kan diingatkan oleh Allah dan Rasulnya, begitu kan. Rasulullah SAW ini kan tentu saja menyampaikan apa yang diungkapkan itu sesuai dengan bimbingan dan arahan dari Allah kan. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Ya kan? Di saat ketika hidup, jangan nunggu ketika sudah wafat. Karena di dalam surat Al-Mulk 10 juga diingatkan kepada kita bahwa ada di saat orang ketika kembali menghadap Allah yang dia minta kepada Allah itu agar bisa
dikembalikan dan punya peluang kesempatan untuk bersedekah, untuk berinfak, untuk menghadirkan apa yang dimiliki dari apa yang diperjuangkan itu betul-betul berguna dan berdaya guna. Tapi sudah tidak lagi ada peluang dan kesempatan seperti itu. Oleh karena itu jangan menjadi kikir tatkala kita berbagi, tatkala kita infak dan sedekah. Kenapa? Karena hakikatnya itu akan kembali kepada kita dan tetap akan mengalir karenanya. Bagaimana juga ilmu yang diambil kemanfaatannya dan anak-anak soleh yang mendoakan. Nah pendengar AC, oleh karena itu bagi mereka-mereka yang hidupnya selalu saja terobsesi dengan urusan-urusan dunianya, maka pasti dia akan selalu berusaha untuk segala hal begitu kan, dalam urusan-urusan hidup itu ya hanya dunianya saja begitu ya, sehingga ya tidak heran begitu kalau kemudian banyak di antara manusia yang menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Nah ini kalau orang sudah menjadi budak dunia, kalau sudah menjadi hamba dunia, saking cintanya dengan urusan dunia sehingga urusan-urusan akhirat yang kekal dan abadi jadi terlupakan karenanya. Nah ini mudah-mudahan tentu saja ini akan terhindarkan dalam kehidupan kita. Sebagaimanapun tentu di saat ketika kematian kita masih sibuk dengan urusan dunia, maka ini berarti hidup yang rugi begitu ya. Jadi buruk akibatnya di penghujung kehidupan. Obsesi dunianya bukan untuk urusan bagaimana dia bisa berinfak dan bersedekah begitu, tapi urusannya menumpuk-numpuk hartanya. Sehingga apa yang dia tumpuk-tumpuk itu pada akhirnya tidak dia bawa begitu ya, tidak menyelamatkan dirinya. Maka tentu harus ada semangat dalam diri kita berjuang bagaimana menghadirkan apa yang kita cari dari apa yang kita perjuangkan itu jadi bernilai guna, sehingga harta itu terbawa mati. Kapan? Ketika harta yang ada dalam kehidupan kita infakkan, kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diinfakkan, kalau tidak disedekahkan, ya boro-boro bisa kita bawa saat ketika mati, karena tidak ada yang bisa kita bawa mati betul. Tapi ketika kita infakkan, kita sedekahkan jalan Allah, maka harta yang pernah kita infakkan dan apa yang kita sedekahkan itu tentu saja akan menyelamatkan hidup dan kehidupan kita. Baik pendengar AC, ternyata kita sudah berada di penghujung acara kita pagi tepat pukul 6. Mudah-mudahan apa yang dipapar di kesempatan pagi hari ini senantiasa menjadi ilmu, senantiasa menjadi inspirasi berharga dalam kehidupan kita. Nyatanya bahwa apa yang kita lakukan dalam keseharian kita, dari urusan tidur kita dengan doa kita yang sangat singkat, ternyata ini mengandung makna yang sangat luar biasa. Bismikallahumma amutu wa ahya. Demikian juga tatkala kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Semua tentu makin menyadarkan kita betapa hidup dan mati kita semua ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu berjuanglah dan tentu saja senantiasa kita berupaya untuk senantiasa menghadirkan antara hidup dan kematian kita selalu berada di dalam ridho, rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala dari apa yang kita cari untuk senantiasa memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله